Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nailvia dengan NIM 24534389TK59231. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama praktikum penginderaan jauh mengenai pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Di sini saya memilih dua satelit yang akan saya bahas yaitu mengenai Landsat 8 dan Landsat 8, sorry, Landsat 8 dan Sentinel-2. Nah, pada Landsat 8 ini merupakan salah satu satelit penginderaan jauh yang diluncurkan pada 11 Februari 2013 oleh NASA dan USGS untuk mendukung pemantauan permukaan bumi secara berkelanjutan. Dilengkapi juga dengan sensor OLI atau Operational Land Imager dan Thermal Infrared Sensor. Lalu Landsat ini mengorbit bumi pada orbit polar lingkaran matahari sehingga mampu merekam wilayah yang sama pada waktu lokal yang relatif konsisten di setiap periode perekamannya. Lalu dengan ketinggian orbit satelit itu 705 km dengan periode ulang lintasan 16 hari. Mendukung ketersediaan data multitemporal untuk analisis perubahan permukaan bumi. Lalu Landsat 8 ini juga memiliki 11 band spektral yang mencakup berbagai rentang gelombang seperti yang ada di tabel ini. Lalu saya mengakses hasil unduhan saya citra satelit melalui web USGS dan saya memilih lokasi pada wilayah saya yaitu Medan, Sumatera Utara. Nah, ini hasil hasil yang saya unduh citranya merupakan wilayah yang di sekitaran Sumatera Utara dengan memiliki 7 band dan karakteristik untuk nama satelitnya seperti ini. Lalu ini dia hasil 7 band tadi yang saya unduh dan yang ada di penyempitan saya. Lalu untuk melakukan kombinasi, saya menggunakan kombinasi RGB. Saya menggunakan software GrassGIS, yang di mana software ini merupakan software open source untuk pengolahan dan analisis data geospasial seperti citra satelit dan data raster lainnya. Nah, beberapa karakteristiknya itu seperti yang ada di sini. Nah, lalu bagaimana saya melakukan kombinasi RGB di software ini seperti yang ada di PPT saya ini bisa dibaca. Lalu, nah saya pastinya untuk menentukan kombinasi pada band saya menggunakan pola ini ya pada Landsat 8, 432 untuk natural color dan seterusnya. Maka hasil yang saya dapatkan seperti ini. Nah, sangat cantik dengan warna yang khas RGB yang saya kombinasikan dari 7 band yang saya unduh. Natural color, false color, agriculture, color infrared. Lalu ini memiliki warna-warna yang condongnya unik gitu ya. Ada yang hijau, ada yang permukaannya biru. Ini software infrared vegetation analysis. Nah, maka dari itu saya memiliki kesimpulan nih. Berdasarkan pengolahan citra satelit yang saya lakukan dari USGS dan dikombinasikan menggunakan GrassGIS, berbagai composite band seperti natural color, fast color, dan kombinasi lainnya itu sebenarnya perbedaan ini terjadi karena setiap band merekam panjang gelombang tertentu, sehingga susunan kombinasi band akan menentukan informasi permukaan yang lebih ditonjolkan dalam visualisasi. Nah, kalau saya singkat ya secara keseluruhan tuh variasi kombinasi band pada Landsat 8 memberikan fleksibilitas analisis yang komprehensif. Nah, kalau mau dibaca lebih detailnya bisa dilihat seperti ini. Lalu kita lanjut ke Sentinel-2. Nah, pada satelit ini eh, untuk pengertiannya ya ini merupakan salah satu satelit penginderaan jauh yang dikembangkan oleh program Copernicus oleh ESA ya, European Space Agency. Nah, Sentinel-2 ini juga dilengkapi dengan sensor multispectral instrument, mampu menangkap 13 band sekaligus ya. Lalu satelit-satelit Sentinel-2 ini berada pada orbit sinkron matahari dengan ketinggian sekitar 786 km dan ketika dua satelit beroperasi secara bersamaan, area permukaan bumi dapat direkam ulang setiap 5 hari di ekuator. Lalu saya mendownload atau mengunduh citra satelit
Sentinel-2 ini dari web Copernicus. Nah, ini cara-cara yang saya lakukan. Lalu lebih tepatnya saya memilih lokasi itu di Kota Caneh di Aceh. Nah, untuk melakukan kombinasi RGB, kayak sebelumnya saya menggunakan GrassGIS, nah ini saya menggunakan NV. NV ini juga merupakan salah satu perangkat lunak komersial yang digunakan untuk pengolahan data dan analis data pengendalian jauh. Jadi emang udah spesialisnya NV. Ini untuk beberapa karakteristiknya. Lalu, nah ini juga saya melakukan kombinasinya. Caranya seperti ini, saya menggunakan toolbox yang namanya layer stacking, sehingga hasilnya akan seperti ini. Kurang lebih, saya juga menggunakan kombinasi band yang ini pada Sentinel-2, ini kombinasi-kombinasinya, kombinasi RGB-nya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Natural color-nya seperti ini, sangat menonjolkan warna hijau dan warna tanah gitu ya. Vegetasi jadi warna tanah, ini untuk agriculture. Nah, untuk square root-nya ini merupakan salah satu stretch yang saya pilih. Dan alas saja saya simpulkan di kesimpulan nanti. Ini atmospheric penetration. Ini ya, di sininya ada hasil kombinasinya ada land atau water square root ya, ini hasil kombinasi dari 8, 11, 4, lalu atmospheric ini juga. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan tuh seperti ini nih. Berdasarkan pengolahan Sentinel dari Copernicus yang dianalisis menggunakan NV pada wilayah Kutashani di Aceh, setiap kombinasi band itu menunjukkan karakter visual yang berbeda sesuai tujuan dan interpretasinya. Nah, kombinasi seperti natural color, atmospheric contraction, natural color with atmospheric removal, agriculture tuh sebenarnya ya lagi-lagi yang menunjukkan visual yang berbeda sesuai tujuan interpretasinya. Misalnya kalau misalnya agriculture, nah dia memberikan penekanan pada vegetasi pertanian karena respon spektralnya kuat dan pada band near dan SWIR. Nah gitu. Nah, alasan saya menggunakan square root itu ya pada tahap visualisasinya tuh seluruh metode stretch kan misalnya ada no stretch yang di NV itu ada no stretch, linear, optimize linear, dan lain-lain itu menurut saya tuh kurang efektif ya karena alasannya juga bisa dibaca di sini. Intinya saya memilih square root itu dipilih karena mampu memperjelas area dengan refleksitansi rendah dan menyebabkan distorsi berlebihan pada area terang sehingga memberikan keseimbangan kontras yang konsisten gitu dan lebih mendukung interpretasi yang objektif. Lalu di sini ada tambahan untuk memotongkan citra satelit pada software Anki. Nah, saya memotong citranya itu dari salah satu hasil kombinasi ya, yaitu natural color band ya pada Sentinel-2. Nah, ini hasil potongan wilayah yang saya pilih gambling seperti ini hasilnya. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, tujuan pemotongan citra dalam pengolahan data pengendalian jauh ini sebenarnya bukan sekedar langkah teknis untuk memperkecil gambar, tetapi merupakan bagian penting dari strategi analisis. Nah, jadi ketika citra satelit mencakup area yang sangat luas, tidak semua bagian relevan dengan tujuan penelitian. Jadi pemotongan cerita itu dilakukan untuk membatasi ruang analisis agar benar-benar sesuai dengan batas wilayah penelitiannya. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dibaca di sini. Lalu saya akan mengenalkan software pengolahan citra satelit ya. Saya lagi-lagi menjelaskan di sini GIS karena merupakan salah satu software yang bagus untuk pengendalian jauh ini. Jadi ini juga udah dikembangkan dari 1980-an ya. Jadi bisa dirancang untuk analisis raster, vektor, pemodelan spasial, pengolahan situs satelit, serta analisis temporal. Nah, jadi ini untuk menu dan struktur modulnya tuh ada raster processing, ada vector processing, ada image processing, dan spatial analysis. Untuk shortcut-shortcutnya tuh ternyata untuk seperti ini. Misalnya R-import untuk mengimport data raster, dan lain-lain. Bisa dibaca seperti ini. Dan untuk karakteristiknya juga bisa dibaca untuk mendukung raster, vektor, dan data temporal, dan lain-lain. Lalu saya menjelaskan di sini multispec ya. Jadi multispec ini merupakan salah satu perangkat lunak pengolahan citra satelit yang dikembangkan oleh Purdue University ya. Jadi dirancang untuk analisis citra multispektral dan hyperspektral. Nah, untuk menu dan fitur utamanya itu bisa dibaca di sini filenya untuk sekian. Prosesornya bisa ada K-means clustering, utility analisisnya bisa untuk histogram spektral dan sebagainya. Nah, untuk karakteristik utama multispec itu ya ini. Dia mendukung klasifikasi supervised dan unsupervised. Nah, itu. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika saya memiliki kekurangan dalam kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.